الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Amma ba'du, kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Majelis Taklim Tahfiz Jawana yang dirahmati oleh Allah. Kita awali pengajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa datang kembali ke ruangan Rumah Tahfiz Jawana dalam acara taklim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon ke Allah, mudah-mudahan kita, negari kita dijauhkan oleh Allah dari segala bencana yang tidak kita inginkan datangnya. Sebab bantu doa perlu balik doa ke Allah, karena nan mengundangnya lah terlalu banyak, nan mengundang bala tu lah terlalu banyak. Kalau lah banyak napa undang no panangka no dak ado, maka tentu awak ko menunggu giliran no nempat. Maka dia mengundangnya lah banyak. Maka mudah-mudahan datang no kita pada sore hari kini ini merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan pandai kita mensyukuri nikmat Allah, Allah jauhkan segala macam bencana dari kampung kita, dari negari kita. Itu yang kita minta ke Allah. Pokoknya ibu kalau mandua tu yobana samporonoan. Kalau pada hari dulu orang ketika pada lantang dulu tidak turun-turun hujan, banyaklah orang sembahyang minta hujan, istisqa namanya. Tapi kadang-kadang mendoa nun tidak sempurna, yang minta Allahumma asqinal ghaisa, Allahumma asqinal ghaisa, Allahumma asqinal ghaisa. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Ini biar hujan gitu kan. Abi ajuin itu sebenarnya. Kenapa? Doanya tidak sempurna. Makanya mau doa minta hujan itu sempurnakan. Allahumma asqinal ghaisa mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajib. Ya Allah, turunkanlah akhirkan ke kami hujan. Ya Allah, hujanan ba'a mughisan yang merata,
marian yang menyegarkan badan, marian yang menyuburkan tanam-tanaman, yang kemudian nafi'an bermanfaat, wailatarin tidak berbahaya. Maka mintanya begitu supaya hujan yang datang itu hujan rahmat, hujan yang menumburkan tanaman, yang menyegarkan badan dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita minta ke Allah, mudah-mudahan negeri kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam bencana yang tidak kita inginkan datangnya. Amin ya Rabbal. Kemudian sholawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap jadi umat beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Apa-apa dari Ibu baik sesuai dengan ini minggu pertama di awal bulan. Kajian kita seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, kajian kita adalah fikih ibadah. Baik sekedar untuk menjapui balik kajian kita di bulan yang lalu. Di bulan lalu kita sudah masuk kepada salah satu pembahasan dari bab toharoh. Bab toharoh, salah satu pembahasannya adalah masalah wudhu. Wudhu ini kemarin kita sudah membahas di wudhu ini yang pertama definisi wudhu atau aturan dikecilkan wudhu. Dan kedua kita sudah bahas kemarin hukum-hukum wudhu. Hukum wudhu. Yang ketiga kita sudah bahas syarat sah wudhu. Syarat-syarat sah wudhu. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada yang keempat, yaitu rukun atau fardu wudhu. Fardu wudhu. Baik, sebelum kita masuk kepada fardu wudhu, kita ulang sedikit yang di atas, yaitu kemarin kita sudah masuk pertama definisi wudhu. Ini sudah membasuh anggota badan yang ditentukan dengan niat, itu namanya wudhu. Kemudian hukum-hukum wudhu. Para hukum wudhu apa? Hukum-hukum wudhu ada 4. Baru 4 kemarin. Pertama wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Jadi wudhu itu hukumnya 4. Yang pertama wajib. Ini contoh wajib apa? Ka sembahyang wajib wudhu. Ka baca Quran wajib. Itu namanya hukum pertama wajib. Jadi wajib wa baulu untuk ibadah-ibadah tertentu. Salat wajib wudhu dulu. Puasa wajib enggak wudhu? Enggak, karena puasa kita enggak wajib wudhu. Jadi ibadah yang pertama hukumnya wajib, seperti sholat, ini wajib. Yang kedua ada hukum wudhu itu sunat. Bila wudhu itu yang sunat, memperbaharui wudhu yang sudah dipakai sholat dan wudhu kita belum batal. Itu namanya tajdidul wudhu. Memperbarui wudhu sementara wudhu itu belum batal dan sudah dipakai untuk sholat. Itu namanya tajdidul wudhu. Contoh, ibu lah sudah ulua, sudah lo sembahyang sunnah tahiyatul masjid,
Manjalang tu orang lu nabang deh. Ndak senamo tu abang orang. Awak cakulah semua sunat sekali. Ulu awak tak bataro. Maka dinulanglah dibawi udah state. Ulu tak batal. Memperbawinya itu namanya sunnah tajdidun wudu. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau dia sudah batal tu tidak memperbawi, namun mau ulang dia namanya. Bedaan antara memperbawi. Kalau memperbawi dia belum batal. Nih, yang ketiga makruh atau uluh nolun batal diulang uluh apa nih? Itu namanya uluh nolun batal. Anu dipakai sembahyang nih. Baru sudah sembahyang sudah uluh. Nih kata, uluh nih, cuma pimpin aja karena dia namanya makruh namanya. Jadi uluh awak dah batal, anu dipakai sembahyang. Ulang uluh apa dia? Itu mah pimpin aja makruh hukumnya. Yang keempat, hukum wudu itu haram. Batu, bau luak pakai air kran di rumah orang tanpa minta izin, haram. Ibu mau jangan lama-lama sih bau luak di samping rumah orang ada keran no. Luak mana sih mau minta izin dulu. Jangan mau tidak boleh bau luak air kran rumah orang tanpa minta izin, haram. Jadi maaf nih, wudunya tetap sah tapi dia haram. Maka hati-hati, ini wudunya hukumnya haram. Nih, ini yang sudah kita bahas. Yang kedua, yang ketiga, syarat sah wudu. Syarat sah wudu sudah kemarin. Mudah-mudahan yang punya catatan bisa dilihat lagi. Sekarang kita masuk kepada fardu wudu. Fardu, maaf nih, mau ulang sedikit. Fardu ini artinya wajib. Artinya wajib. Jadi artinya fardu wudu hal-hal yang wajib dilakukan ketika kita baru wajib. Kalau dalam sholat dinamakan dia rukun. Kalau di sholat namanya rukun. Dalam wudu namanya fardu. Lu sama-sama wajib kok. Di sholat disebut dia rukun. Di wudu disebut dia fardu. Sama artinya sama wajib juga. Rukun wajib dalam sholat. Kalau fardu wajib ketika wudu. Wajib juga, cuma beda penggunaan kalimatnya dalam bahasa fikih. Yang untuk sholat dinamakan rukun, namanya rukun sholat. Kalau wudu namanya fardu wudu. Fardu. Dulu apa bedanya rukun dengan fardu? Apa rukunnya? Beda fardu dengan rukun. Kalau rukun dia mesti mualat. Mualat itu menyambung antara satu rukun dengan rukun yang sesudahnya bersambung dan tidak boleh dibatasi oleh waktu yang lama dan tempat. Itu namanya mualat. Sembahyang lu sampai rakaat pertama di musaji, rakaat kedua di rumah Lisa. Itu tidak mualat namanya. Rakaat pertama musaji, rakaat kedua di rumah, itu tidak mualat namanya. Berbeda tanpa itu jaraknya jauh loh. Itu tidak mualat. Maka sholat tidak sah begitu. Kalau fardu ini dia boleh tidak mualat, boleh tidak berdekatan waktunya, bahkan boleh beda tempatnya. Misalnya, bapak tahu contoh, bau luaknya di rumah awak, basuh muka di rumah awak. Basuh tangan di rumah sebelah. Sudah tua bila iya basuh kapalo, menyapu kapalo di rumah sebelah jadi. Dua iya menyapu di rumah jadi. Sampai kali basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, sampai di rumah lo. Tidak apa-apa, namanya fardu, boleh tidak mualat. Artinya boleh berbeda tempat, nyambung aja. Sudah rumah awak muko, tiba salah kamu tangan nih. Sudah tangan jiwa masa-masa buat sini nih. Boleh kalau airnya memang ada kendala seperti itu. Itu namanya fardu. Nah, berapa fardu wudu? Fardu wudu ini ada 6. Berapa? Jadi yang wajib dalam wudu itu ada 6. Yang pertama namanya niat. 1, niat. Ada mau tahu?
Niat. Yang pertama namanya niat. Niat ini, kalau menyebut niat, ada 7 yang mesti kita pahami. Jadi niat ini 7 harus dipahami. 1, definisi niat. Itu nanti kecekkan niat. Yang kedua, hukum niat. Hukum. Yang ketiga, tujuan niat. Yang keempat, tempat niat. Sampai kelima, waktu niat. Yang keenam, cara niat. Yang ketujuh, syarat niat. Jadi kalau menyebut niat, mesti pahami yang 7. Yang pertama, itu nanti dikisahkan niat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tujuan niat. Yang keempat, tempat niat. Yang kelima, waktu niat. Yang keenam, cara niat. Yang ketujuh, syarat niat. Jadi yang 7 ini harus paham. Jadi kalau waktu ibadah, salah satu rukun asa ibadah banyak hukumnya diawali dengan nih. Mau salat niat dulu, mau umrah niat dulu, mau haji niat dulu, mau puasa niat dulu. Niat nih penting. Maka kalau menyebut niat mesti ada 7 yang mesti kita pahami. Itu kalau dua. Satu wudhu yang pertama namanya niat. Apa tuh niat? Yang pertama dulu definisi niat. Apa tuh niat? Niat itu secara ilmu fikih namanya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu namanya niat. Menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan, diikuti dengan itu namanya niat. Jadi niat itu menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatan, itu namanya niat. Contoh, ada ibu mau ngecek kakawan, aden besok hari Sinayan Baniai kapai ke Padang. Baniai kapai ke Padang. Niat pai ke Padang. Niatnya pai ke Padang. Pai ke Padang lo bilo. Besok. Kada kini lo. Itu ndak niat namanya. Jadi maaf nih, bedakan antara niat dengan azam. Ada 2 nih beda. Ada niat, ada azam. Kalau niat itu ketika berniat qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya, itu namanya niat. Jadi niat itu bersamaan dengan perbuatan, itu namanya niat. Kalau berniat aden besok kapai berniat besok kapai ke Padang, pai dulu besok. Kini alun pai ni kok, itu namanya azam. Namanya azam. Azam itu apa? Soalnya rencana. Rencana. Jadi salah membaca itu. Ada besok berniat sampai kepada anda niat itu berencana namanya. Kalau niat itu dilangsung di kerajuan, itu namanya niat. Jadi niat itu menyengaja sesuatu lalu kemudian bisa disertai dengan perbuatan, itu namanya niat. Tapi kalau berniat sendulu besok karajono itu tidak niat, itu namanya azam. Azam rencana baru. Ada rencana besok hari Senayan puasa, niat besok puasa dan niat itu. Kalau itu rencana besok Senayan
puasa. Nan niatnya dah itu rencana baru. Kalau puasanya besok, boleh tu sebelum mami beda. Kalau puasa ni, maka dia boleh nanti niatnya, boleh kalau dia puasa sunat, boleh niatnya sambil jalan. Kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya sebelum sholat subuh masuk. Itu bedanya. Maka kalau puasa ada beda dikit dengan sholat. Sembahyang sunat, sembahyang wajib, niatnya lima. Di awal atau boleh di tengah? Di awal. Tapi kalau puasa boleh ada beda. Kalau puasa wajib niatnya di awal, artinya sebelum subuh masuk pasang niat. Tapi kalau puasa sunat boleh niatnya sambil jalan. Misal awak dari malam tak do takana rencana niat rencana puasa tak do. Sudah mayang subuh sudah sembahyang subuh, awak nak minum, awak nak makan, dah jam 1 hari. Ni rasanya nyaman pari ya. Di puasa mana? Pas boleh tak puasa niatnya itu, nggak apa-apa. Puasa sunat boleh niatnya sambil jalan dengan syarat dan sejak subuh sampai waktunya itu lalu makan apa-apa. Tapi kalau lah makan soto dulu nggak sampai dia baru niat itu nggak. Itu nggak masalah. Nah, ini niat nih. Yang pertama, niat itu dia mesti yang pertama, yang pertama dia sama bisa antara menyengaja sesuatu disertai dengan disamakan dengan langsung dikerjakan. Itu namanya niat. Itu namanya. Kalau niat saja dulu, besok karajono namanya rencana. Ini bedakan niat. Ini yang pertama. Niat itu menyengaja sesuatu beserta dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Yang kedua, hukum niat. Apa hukum niat? Hukum niat secara umum hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Sembahyang kalau tidak berniat enggak sah. Puasa udah berniat enggak sah. Maka mesti secara umum hukumnya berniat itu adalah wajib. Tapi ada niat ini yang sunat. Sunat niatnya. Atau salah satunya baniat katiko memandikan mayat. Itu niatnya sunat. Ndak baniat pun tak apa. Jadi ibu kalau kemandian mayat itu tidak perlu niat. Sengaja aku memandikan mayat pajako. Pajako nama apa? Kalau saya nak tua nama orang. Sengaja aku memandikan mayat pajako. Fardu kifayah lillahi ta'ala. Tidak perlu pakai niat. Jadi kalau ibu pakai niat boleh ya sunat. Tapi tidak niat pun. Memandikannya wajib. Niat mandinya sunat. Memandikan mayat wajib. Niatnya sunat. Nah itu niat yang sunat yaitu niat katiko memandikan mayit. Jadi tidak niat pun tidak apa-apa. Memandikannya wajib, niat mandinya sunat. Jadi kalau lain bacono niatnya pemandian apa? Langsung siram aja. Tidak apa-apa. Yang dipakai niat bagus juga. Sunnah hukumnya. Itu hukum. Jadi hukum niat ini secara umum wajib, tapi ada yang sunat. Salah satunya yang sunat itu kapan? Ketika meniat akan memandikan mayat. Itu sunat niatnya, tapi mandinya wajib. Niatnya tapi secara umum hukum niat itu wajib. Apa lagi? Yang ketiga, tujuan. Apa tujuan niat? Tujuan niat yang pertama membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak ibadah. Itu tujuan niat. Jadi niat itu tujuannya membedakan mana ibadah, mana yang tidak ibadah. Contoh, ada dua orang inancie tidak makan dari subuh sampai hari tidak makan.
Najik lain tidak makan lo dari subuh sampai mengari tidak lo makan. Tapi najik banian no. Aden sengaja aku puasa sunat sinayan lillahi ta'ala. Niat. Nah satu ndak makan dari subuh sampai mengari tapi tidak banian. Beda nilainya. Yang satu ibadah, yang satu tidak ibadah. Najik lain, najik konyo ibadah, niatnya puasa, nyodak makan dari subuh sampai mugari, niatnya puasa sunat hari Senin contoh. Najik nyodak makan lo dari subuh sampai mugari, tapi tidak do niat, tidak ibadah. Tuh mungkin nyodak makan ko mogok demo, mogok makan dari mugari, dari pagi sampai mugari dari makan. Betul, mogok nama demo apa? Demo ndak makan dari subuh sampai mugari. Nah, itu ndak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tak maka niat itu, maaf tujuannya membedakan mana ibadah, mana tidak. Samo-samo ndak makan, samo-samo ndak minum. Nanti bapalo, nanti ndak bapalo. Kenapa? Karena Nih tujuannya membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak ibadah. Yang kedua, tujuan niat itu membedakan level ibadah nan wajib, mana ibadah wajib, mana yang sunnah. Itu membedakan niat. Paham nih? Maka niat itu tujuan yang kedua membedakan level ibadah. Ada niat itu levelnya wajib. Untuk ibadah wajib, ada niat tu untuk ibadah sunat. Maka niat tu menentukan level ibadah. Misal, ibu puasa besok hari Senayan, tapi niatnya beda. Ambo sengaja dalam hati, ambo niat besok puasa hari Senin mengqadha puasa Ramadan lillahi ta'ala. Nanti ambo besok puasa hari Senin lillahi. Beda tak bu? Nanti jilid qadha, nanti puasa sunat. Nilainya berbeda. Puasa wajib dengan puasa sunat nilainya maka samu-samu hari Senayan puasa ono, samu-samu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Tapi nanti niatnya mengqadha puasa Ramadan, nanti niatnya puasa maka berbeda levelnya, itu yang menentukan niat. Maka beda pahala. Maka tujuan daripada niat itu dua. Pertama, untuk menentukan mana ibadah, mana yang tidak ibadah. Yang kedua, untuk menentukan mana ibadah menentukan levelnya, apakah dia wajib atau sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, tempat. Yang bedanya dua saja, tujuannya dua saja. Yang keempat, tempat niat. Di mana tempatnya? LMP, dalam tas. Di mana tempatnya? Tempat niat itu di hati. Jadi yang namanya niat di hati, tidak dimuncul. Dimuncul itu tidak niat tuh. Yang niat tuh di hati. Mana ibu? Contoh. Ado dia kakak berdua. Kakak nopo sangat dah kajain no. Dia nopo dia aku no balu no. Marah. Dia aku no balu. Kurang ajar kakak nopo kadia no. Kejadian no. Dia nopo kamalawan tak bisa betul. Badan kakakku kadang tinggi no. Iko dilawan ko abi ni no kejadian no. Tapi dalam hati no apa? Dalam hati kejadian no. Dalam hati no. Kini mulia udah macam tu kaden. Tapi karena kaden kadang belum pun. Dia tino. Tar ada ndak kalimat di kalau muncul no. Ndak ada ndak bunyi huruf no. Ndak ada ndak bunyi tulisan no. Ada ndak nampak tulisan no. Ndak ada. Dia ti. Atu maka niat tu letaknya di hati. Nyo ndak tahu cap di muncul. Tapi nyo ada di hati. Maka niat tu letaknya di hati. Tapi ada orang pakai kasubaya, pakai usalli. Batu usalli itu namanya talaffuz bin niat.
melafazkan niat. Bantu dilafazkan untuk mengokohkan hati, menolong hati. Sebab hati awakku kadang mudah baca bang. Panganano bisa kama-kama. Mako untuk menuntun hatiku supaya lurus, ditolong dia muncul. Contoh inilah. Atau contoh mereka, ibu maaf nih, ada punya orang mengapa menyalin karupuat dari kaki dia ke dalam motor. Nyalin karupuat dalam kaki dia ke motor. Kaki kau disalin, coba kalau metong nundak pakai muncuang. Nak pakai muncuang? Tuh, saya mana? Betul. Bekot, barang pasti ada orang bunuh. Barang ulang dulu dia ni. Barang tu Kenapa? Karena tak pakai maka pakai muncuang kok maknanya limusa'adatil lisani qalbu, menolong lisan awak untuk mengokohkan hati gitu. Maka kalau metong pakai muncuang, ditolong dengan muncuang, lebih tanang no. 1, 2, 3. Yakin lo 3 lah 3 muncuang dulu jadi 3 dulu. Jadi maaf. Kenapa? Maka maaf niat yang kita baca usolli itu namanya itu namanya lafaz niat, bukan niat. Lafaz niat. Jadi yang niat itu mana? Di hati. Yang kita baca usolli fardal maghrib, usolli fardal subhi, itu namanya lafaz niat atau bacaan niat. Dan talaffuz bin niat sunnatun, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi ibu kalau ke sembahyang supaya pade atiko iyo sembahyang aku. Kalau tidak pakai dilafazkan, kadang marah gua. Kata nak pakai dilafazkan, langsung saya takbir. Allah. Sembahyang aja kok. Kalau tidak dilafazkan bisa kan sembahyang aja kan tuh. Maka lafazkan dulu sebelum sembahyang, lafazkan dulu. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Itu dilafazkan hati-hati lah tuh. Sembahyang maghrib. Allah. Hati-hati maghrib nih. Allahu akbar. Maka ketika Allahu akbar di hati kita lah pada iko sembahyang. Lah dilafazkan santako. Jadi hati wak lah pada iko kini aden sumbayang maghrib. Allahu akbar. Mantap dia. Tapi kalau ndak dilafazkan dulu amara gua, memang sabar. Mugari kita lagi nih kok. Maka dilafazkan itu adalah melafazkannya sunnah hukumnya. Tapi kalau ibu ndak dilafazkan juga nggak apa-apa. Ibu anyam dulu sebentar sebelum takbir. Ya dalam hati, memang niat itu kan di hati. Mana di hati? Anda usah tahu. Tapi yang mau jadi ada orang nan kancang meno. Lo kalau ada yang musajid talai, tiba yang musajid langsung sen. Mau ngece baca lo kan niat. Mau niat sambil jalan niat itu ndak niat nak mau lo. Ndak bisa sambil jalan, tagak dulu. Tanangan dulu badan, baru baca niat. Ikut ndak sambil jalan meno. Nah, sembahyang macam. Maka niat tuh tanangan. Aku tagak dulu tanang-tanang, pasang niat. Apa sambil jalan lagi niat pasang sebelah. Makanya salat tuh batanang. Makanya niat tuh di hati. Tapi sebelum niat lebih bagus dilafazkan supaya hati lebih tanang pada hatiku. Sembahyang aku, mugari. Usolli, nggak usah niatnya yang panjang. Kalau usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, panjang amin. Baca yang pede aja. Usolli fardal maghrib. Lah selesai itu. Itu jadi arti wak. Sengaja bos sembahyang. Allah. Lah, memang. Lah tuh, dah memang 3 rakaat no. Sembahyang maghrib kan 3 rakaat. Mana gitu. Maka tidak usah diseberakaannya nggak apa-apa. Usolli fardal maghrib dia dimuncul mak usolli fardal maghrib. Ada tiolah sumbayang Allah.
Nah, itu namanya tempatnya di hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Melafazkan niat itu bukan niat tapi bacaan niat. Untuk apa? Menolong hati supaya dia menghilangkan was-was. Maka niat itu boleh dilafazkan. Melafazkan bacaan niat itu hukumnya sunnah. Baik. Yang kelima, waktu niat. Bila waktu meniat. Waktu niat itu bersamaan dengan yang rukunnya, bersamaan dengan perbuatan yang pertama yang akan kita lakukan. Contoh, wakabulur. Kalau wakabulur, masa niatnya bersamaan dengan kita akan membasuh wajah, basuh wajah. Maka mulai itu. Makanya niat ketika akan berwudu, masa niatnya pas ketika wajah kita akan kita basuh, maka langsung pasang niatnya. Nah, maka niatnya dipasang langsung di hati itu. Kalau ibu anukan dulu, boleh dilafazkan dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asgharillahi ta'ala. Itu lafaz niat, lafaznya tuh. Lafaznya. Kalau ibu ingin melafazkan tak tanang step panganaru nawaitul wudu'a wudu'a nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asgharillahi ta'ala. Aiko yang sempurnanya nih, lafaz niat tuh yang sempurnanya yang disusun oleh ulama, sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil lillahi. Itu lafaz niat kalau wudu. Boleh ada yang pendek lain. Nawaitul wudu'a. Alas nawaitu wudu alas deh. Sengaja aku berwudu. Wudu apa? Ya wudu aja. Boleh yang pendek, kalau ada panjang neko, berarti yang pendek aja. Apa semula bilang mulai no? Wakatunya pas katiko kamu basuhmu wajahnya. Nah, maka pas kamu basuh wajah, pasang niat. Nawaitul wudu'a. Pas di hati nih, basuh. Di hati, basuh. Begitu. Jadi samakan antara niat kita dengan amalan pertama, yaitu basuh wajah kalau wudu. Maka pas kamu basuh wajah, pasang niat langsung. Nawaitul wudu'a. Sengaja aku berwudu di hati, maka langsung basuh muka. Maka tempatnya, artinya waktunya sama dengan mengerjakan rukun yang kedua dalam ibadah yang akan kita kerjakan. Maka kalau kita berwudu, maka yang pertama dibasuh adalah wajah. Maka ketika akan membasuh wajah, maka ketika itulah niat kita sebut di hati kita. Niatkan di hati kita akan berwudu. Maka waktunya bersamaan dengan membasuh anggota badan yang pertama. Itu kalau wudu. Nah, yang keenam, cara niat. Caranya, ya kalau cara niat tergantung ibadahnya. Kalau sholat, ya niat sholat. Kalau puasa, niat puasa. Kalau haji, niat haji. Kalau sholat, kalau wudu, niatnya niat wudu. Nah, niatnya seperti boleh dipanjangkan, boleh nan pendek, boleh. Terserah kita lah. Yang pokok ini caranya terserah kita. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Pokoknya dia ada, kita baca dulu boleh, dan diniatkan di hati kita ulang. Dan di hati yang penting. Kenapa? Walaupun muncul baca lafaz niat, tapi kalau hati tidak berniat, maka sholatnya tidak sah. Maka di hatinya penting. Dimuncul tidak ada, tapi di hati harus pasang niat akan berwudu. Ini yang ke-6. Yang terakhir, syarat niat. Apa syarat niat? Mesti.
Di ujungan di ujungnya lillahi. Apa artinya? Niat itu harus ikhlaskan semua ibadah kita lillahi. Maaf, makanya ibadah pun nang palembari aku nang palembari ikhlas. Makanya ditanya dulu di orang, ada ke dunia ko nan paling kuat. Nan paling kuat itu adalah gunung. Kenapa gunung kuat? Yo saking itu pasak bumi itu gunung itu. Oh kuat gunung? Ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Ada. Apa yang kuat daripada gunung? Basi. Abu? Basi. Lebih kuat daripada gunung. Coba dibuat orang basi itu jadi eskavator, jadi galedor. Tu jadi bukai ke Padang di Jinolawi itu jadi ke Indawang tu bara bukit tu lebih ditarah orang tu. Untuk untuk bahan baku simen, batu kapua tu batu bukit batu tu ditarah tu. Pakai tu, pakai alat eskavator, pakai basi. Abi bukit tu gunung kalau tu basi tu. Abi buat tu basi tu nampak. Pertanyaan, basi kuat iyo, atau nan kuat pada basi? Lain. Apa? Nan kuat pada basi api. Kamu? Ibu buat di suku ko banyak orang mapa basi. Bet sabik, bet tajam. Tu jadi apa? Kalau basi per tu di batu baru, abe ko sirah no. Di toko lalu nak suram, ternyata basi nan kuat ko kalah do api. Ternyata yang kuat ko api. Timbul pertanyaan, ada yang kuat pada api? Ada. Yang kuat pada api adalah air. Rumah orang terbakar, jangan ada mana? Api, jaya. Api, tanto api itu ternyata lebih kuat doa iya pada api. Bertanya orang, ada yang kuat pada air? Ada. Yang kuat daripada air adalah angin. Kamu? Coba bu, ayah lawi para lawi itu, para kadang lawi datang angin, ayah dan tanam tu bisa membawa kadang itu, bisa malau sampai keluar di angin kuat itu. Itu angin itu lebih kuat daripada air. Dan ketika selesai angin, adakah yang lebih kuat daripada angin? Ada. Siapa yang lebih kuat daripada angin? Orang yang lebih kuat daripada angin adalah orang yang ikhlas. Itulah orang yang paling kuat. Kenapa? Kalau manusia ikhlas ini tidak amu angin, tidak bisa angin manulak no kamari, tidak bisa nulak kamari, tidak bisa nulak kamari. Kenapa? Orang ikhlas dia tetap teguh lillahi, maka tidak bisa angin memgoyahkan hati. Kenapa? Orang yang kuat itu orang yang ikhlas. Kenapa? Dia beramal, dia beribadah hanya mencari ridha Allah. Itu yang dicarinya. Maka orang ikhlas itu itulah orang yang kuat. Makanya wah diajar, kalau apapun ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan, semuanya niatkan ikhlas lillahi. Kalau karadonan lain, banyak kecewa no. Kalau beribadah karena orang, banyak kecewa no. Maka beribadahlah karena Allah. Insya Allah tidak ada kecewanya. Makanya orang ikhlas itu bu, soroman orang pergi ke WC. Ibu ke WC ikhlas tak? Ikhlas nak kira-kira ke WC itu? Ikhlas santai. Aku ikhlas tu? Tak ada nampak ada orang ke WC menangis tu. Mana hati nangis? Wah kailah di kau. Tu nanti keluar cakap di kau sate ni makan di malam di kau. Dia curang. Lalu sudah anak keluar tu sudah kulidakan di kau pergi. Baik ni. Maka maaf orang ke WC itu atau orang cero orang-orang ikhlas tu suruman orang punya dahak. Badahak ni campaan di diwan dahak tu batu atau badahak di diwan batahak tu. Nai bakana-kana sudah tu. Nai baca-baca orang. Nak dong tak ada orang. Lu nak dong nang orang ni otek ni aku batu detik. Tu badahak detik. Tu di diwan pasinan. Tu jadi santana ni lo jam tu. Nah dong dia lah sudah campaan nak dikana-kana ni. Mode itulah orang ikhlas. Sudah bakarajo jangan dibaco-baco, jangan dikana-kana, jangan disambut-sambut. Kau kadang-kadang maaf
sukona membaca-baca, sukona nyabui-nyabui. Maka maaf, 3 yang kadiindahan. Pertama ria, nan kedua sum'ah. Ini dua ni tindakan ni. Pertama ria, nan kedua sum'ah. Jangan kau jadi orang. Pertama ria apa kau? Orang yang beramal ingin dilihat orang, itu namanya ria. Ingin dicari orang. Kalau orang dicari banyak, orang cari rencana mana? Sembayang no, ni tampung no gigi lu. Takabian no gigi ya. Rancangan mana kalau ada orang menjadi? Tidak ada orang semua jadi dia. Rancangan ngau semengau menendang ngau rancangan kalau ada orang itu namanya ria tu. Beribadah ingin dicari orang, rancang ibadah. Ria tu. Nan kedua jangan rusak ibadah awak dek sum'ah. Sum'ah tu suka ceritakan ke orang. Suka nyebut-nyebut itu namanya sum'ah. Jangan sampai-sampai dah. Perbuatan baik nan pernah kita kerajuan jangan dibaca-baca untuk menang. Kadang awak kan sempurna baca-baca. Dari mati lalu jago ke kajuanan, dari mati lalu jago. Lalu sinan dari kawan. Lalu kumarseno, yo. Nampak dete anak menangkap barang pesigo tu. Lai. Pakai baju apa dete? Baju merah, nampak dia macam lo lagi-lagi itu. Betul. Yo awak balik dete baju itu. Itu ada baca-baca itu. Itu nah kalau dia baca-baca, anak sudah di kerajuan dah. Anggap saja ayat liun adalah bahwa. Makanya maaf, apapun ibadah kita niatnya lillahi baru diterima. Bagaimana rancak sembahyang wak, rancak banyak nak karat amal saleh kita, banyak sidak kawat, tapi kalau ria tidak karena Allah, maka nilainya nanti di surga Allah. Minta palono kasiai kau dulu beribadah, minta palono ini. Baraka mandang nuah, minta lo kan nuah ini, minta palono suruh Tuhan, palono kan dia kau dulu. Kan ada dulu. Maka jangan beribadah karena orang lain. Beribadahlah karena Allah. Maka syarat niat ni syaratnya mesti ikhlas lillahi. Ibu diajarkan asik kalau jawab dalam hidupku niatkan hanya karena Allah, mencari ridha Allah. Kenapa? Kita hanya mengharapkan ridha Allah. Selain ridha Allah tidak ada yang kita harapkan. Ini baru satu nih. Fardu wudhu yang pertama namanya niat. Kalau niat ada 7 yang akan kita pahami. Harus pahami apa itu niat, hukum niat, tujuan niat, tempat niat, waktu niat, cara berniat, dan syarat maka syaratkan. Maka yang 7 ini mesti kita pahami. Maka kalau kita sudah paham, insya Allah niat kita yang pertama untuk wudhu, mudah-mudahan niat kita betul sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru yang pertama fardu wudhu namanya niat. Para fardu wudhu semuanya 6. Para senang? 6. Berapa juga? 5 ini tinggal ke bawah. C baru 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 lagi. Jadi aku saya tanyakan, ibu ingin tak kiamat bulan Iswak? Kalau ingin kiamat bulan Iswak kita sebut. Tapi kalau ingin ibu kiamat bulan Iswak, aku selesai itu bulan ini. Kalau kiamat di Iswak saya seminggu bulan ketiga. Tapi kalau anda ingin kiamat bulan ketiga bulan Iswak kita sebut. Tapi kalau ingin kiamat bulan Iswak, yalah aku selesai saja gini. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan kita sudah cie-cie. Mudah-mudahan nanti Eko bisa kita pahami. Ada pertanyaan? Dipersilakan. 10 menit. Ya. Itu ada yang tahan wudhunya dari dari asar, mugari, isya. Wudhunya tak batal. Tidak ada buang angin, tidak ada, pokoknya tidak ada nambahkan wudhu di kanan dulu. Boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Wudhunya tak batal, nggak apa-apa. Tidak wudhu, tidak apa-apa. Boleh aja kalau mengadu dan tahan wudhu itu. Tidak wudhu dia maghrib lagi boleh, tidak wudhu isya boleh, selama dia tidak ada yang membatalkan
Kalau memang adunan pada itu. Ya. Ya. Puasa wajib sunat. Yang berbahaya kalau makono maaf, beda sedikit antara puasa dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, niatnya mesti sama dengan gerakan dengan amalnya. Kalau puasa beda, puasa boleh dahulu niat ketimbang puasanya. Maka boleh pun niatnya sebelum tidur mah boleh. Jadi supaya jangan lupa beko pas sembahyang makan sahur, maka boleh niatnya malam tuh niat besok awak ke puasa, niatnya boleh. Khusus untuk puasa, niatnya boleh jarak dari puasanya. Awak puasa jam sudah subuh mulai. Akhirnya niat beko kalau malam boleh, nggak apa-apa kalau puasa. Tapi makanya yang hati-hati yang sayangnya nanti awak lamakan sahur. Lah sudah lo orang abang baru takana. Lalu berniat puasa dulu, puasanya nggak sah. Kalau puasanya wajib, kalau puasa sunat nggak sah. Boleh niatnya sambil. Tapi kalau puasa wajib, lupa niat sebelum subuh, niat lupa soal puasanya nggak sah. Dianggap tidak puasa, diqadha besok setelah Ramadan. Itu kalau niatnya tinggal, karena niat itu rukun. Ya. Ada lagi satu? Ya. Salah satu yang makruh dalam berwudu adalah pakai handukan. Malah moko pakai handuk supaya kalian makruh hukumnya, bukan membatalkan. Makruh. Jadi kalau makruh aku bago, ancak indah dikara. Kalau dikara jual, enggak baru. Cuma ancak indah di. Kalau di karajuan tidak dapat fadilahnya. Kalau di karajuan maaf tidak apa-apa. Tapi kalau tidak di karajuan ancak dapat sunnahnya. Jadi malam buku sudah bodoh hukumnya makruh. Ya demikian. Mudah-mudahan nasihatku bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang berjamaah di mana usai sudah kita pada ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup acara kita ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.